Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala faslun. Ini suatu pasal. Lau taraka suratal jumu'ati fi rakatil ula min salatil jumu'ah. Qara'a fi saniyati suratal jumu'ati ma suratil munafiqina. Wa kaza salatul aidi wal istisqa'i wal witri wa sunatil fajri wa ghairiha mimma zakarnahu mimma huwa fi ma'nahu iza taraka fil ula ma huwa masnunun ata fisaniyati bil awwali wasani. Itu ya bacanya ya. Ada udah ketemu semua. Faslun lau tarakal jumu'ah. Ada kan? Ini suatu pasal. Seandainya seseorang taroka meninggalkan surat Jumu'ah, hari Jumat, sholat Jumat, imam disunahkan baca surat Al-Jumu'ah, rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Bagaimana dia lupa baca? Walad dolin, tahu-tahu dia ruku, kebanyakan pikiran imam, gitu. Ya namanya kadang begitu. Ya, banyakkan pikiran imam. Dia walad dolin. Amin. Allah akbar. Cariin dulu bacanya. Walau taroka. Katakan imam sunahnya baca surat Jumu'ah. Rakaat kedua baca Munafikun. Atau rakaat pertama sholat Jumat imam sunnah baca apa? Sabbihis. Rakaat kedua baca hal ataka hadisul ghasiyah. Ini dia belum baca Sabbihis, dia lupa. Walad dolin amin Allahu akbar. Yang gak usah diteriakin subhanallah. Ini makmum subhanallah subhanallah. Ya nggak usah, itu sunnah. Surah itu sunnah. Udah gitu bukan sunnah itu, bukan sunnah yang mesti sujud sahwi, bukan. Jadi diamin aja udah kita ikutin aja. Tapi nanti imam rakaat kedua boleh double loh. Boleh double. Rakaat kedua dia baca Sabbihis sama hal ataka. Kata makmum, wah rakaat kedua panjang ini urusannya. Gitu. Nah kita sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, rupa walad dolin amin, tahu ruku kita tuh. Ntar rakaat kedua baca apanya tuh? Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Atau alam nasrohnya lupa dia mau baca juga. Berarti dia baca tuh alam nasroh laka sodrok, terus apa lagi? Alam taro, terus apa lagi? Qul ya, terus apa lagi? Qul hu. Baca 4 surat dia. Atau dia baca ingetnya alam nasroh doang. Abis alam nasroh dia lupa baca kuliah. Kan kita sunahin 2 kemarin kan. Rakaat pertama baca alam nasroh sama apa? Sama kuliah. Jadi baru alam nasroh udah ruku. Nah nanti yang kuliah itu dibaca di rakaat kedua gitu. Namanya dikerjain di rakaat kedua. Paham gak itu? Jadi pembahasan kita di situ nih. Seandainya dia lupa baca surah di rakaat pertama, di mana di situ ada sunnah baca surah. Tuh. Misalnya qobliyah maghrib atau ba'diyah maghrib, itu kan sunnahnya rakaat pertama baca apa? Kuliah. Rakaat kedua baca apa? Qul hu. Dia lupa qobliyah maghrib atau ba'diyah maghrib, dia lupa nih. Tahu-tahu walad dolin amin dia ruku. Nah, rakaat kedua dia sunnah baca dua-duanya double tuh. Tuh, supaya apa? Itu pahalanya biar nggak hilang tuh 2 tuh. Sayang pahalanya gitu. Ini pelajarannya di sini. Seandainya lautaroka seseorang meninggalkan suratal jumu'ati, surat Jumu'ah fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama min sholatil jumu'ah, daripada sholat Jumat, qara'a dia membaca fi saniyati, pada rakaat yang kedua, qara'a dia membaca fi saniyati, pada rakaat yang kedua suratal jumu'ati, surat Jumu'ah ma'a suratil munafiqin, bersama surat Munafiqin. Sama tadi contohnya. Seandainya lupa kuliah rakaat pertama, berarti rakaat kedua double. Baca kuliah sama baca qul hu. Tuh gitu. Sering nih saya sering lupa. Jujur aja saya sering lupa nih kadang nih sholat sunnah nih. Walad dolin amin udah mau ruku aja kita tuh. Nanti rakaat kedua kita baca tuh. Seringnya baca alam nasroh lupa tuh. Tahu-tahu kita baca kuliah langsung ruku. Rakaat sunnah fajar tuh sering lupa tuh. Kan double tuh. Kadang kita baca 1 udah ruku, kadang begitu lupa. Nah boleh tuh rakaat kedua kita dobelin gitu. Wakaza demikian juga sholat id tuh, sholat id imamnya walad dolin amin rakaat pertama lupa. Nah ntar rakaat kedua didobel.
Wal istisqa, dan sholat istisqa. Wal witri, sholat witir. Sholat witir sama tuh. Sholat witir kan sunnahnya pertama sabihis, tar rakaat keduanya kuliah, rakaat ketiganya 3 surat. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Kalau dia lupa di rakaat pertama, nanti didobel. Tuh. Wal witri wa sunnatil fajri, itu sunnatul fajr. Misalnya lupa baca kuliah atau alam nasrohnya kita lupa, nanti di rakaat kedua kita baca. Wa ghairiha, dan selain sholat itu, mimma zakarnahu, dari apa yang kami telah sebutkan, mimma huwa, dari apa yang huwa fi maknahu, mimma huwa fi makna, dari apa yang semakna dengannya. Tuh, semakna dengannya maksudnya yang surat rakaat pertama kelupaan gitu. Mimma, dari apa-apa, huwa, yang dia itu fi maknahu, pada maknanya, semakna. Maksudnya semakna dalam apa tadi? Rakaat pertama dia lupa baca surat, maka diganti di rakaat kedua didobel gitu. Izat taroka fil ula ma huwa masnunun atapisaniyati bil awali wasani. Ini dijelasin lagi. Iza, apabila taroka, dia meninggalkan fil ula, pada rakaat pertama, ma huwa masnunun, ma bacaan surah. Nah ini kita artiin surah lah. Ma surah yang huwa masnunun, yang disunahkan, ata hendaklah dia mendatangkan fisaniyati, pada rakaat kedua, fil awali, surat yang pertama, wasani, surat yang kedua. Tadi kuliah kulhu kita baca di rakaat kedua. Terus apa tujuannya? La Allah, agar supaya, li Allah, agar supaya tahlua, tidak sunyi, tidak kosong, solatnya dia, solatnya orang yang solat, min hata ini surata ini, dari membaca 2 surat itu. Hata ini dari keadaan 2 surat itu, agar 2 suratnya kebaca gitu maksudnya. Agar 2 suratnya kebaca, agar pahalanya kita tetap dapat, tidak kelewat ke pahalanya tuh. Kita bilang kan pernah, sunnah ketinggalan pahalanya sayang kan gitu. Sampai segitunya ulama ngajarin tuh. Kelewat masih disunahin baca di rakaat kedua. Ini bagaimana dia bacanya terbalik? Sunahnya kan rakaat pertama kuliah, rakaat kedua apa? Kulhu. Dia baca rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kuliah. Boleh nggak tuh? Iya, ini masalahnya tuh. Boleh nggak dia baca? Kan rakaat pertama sholat Jumat sunahnya sabihis, rakaat kedua hal ataka. Dia terbalik. Rakaat pertama hal ataka, dia lupa baru ingat. Dah, hal ataka ini. Seharusnya kedua, ya terusin aja nggak apa-apa. Nah bagaimana? Nah ini mau dibahas di sini. Walau qara'a fi sholatil jumu'ati fil ula, seandainya dia membaca pada sholat Jumat fil ula, pada rakaat pertama suratal munafikin, surat munafikin, seharusnya di rakaat kedua. Tuh. Atau dia baca hal ataka. Qara'a fi saniyati, hendaklah dia membaca fi saniyati pada rakaat kedua suratal jumu'ati, sholat Jumat, surat Jumu'ah. Wala yu'idul munafikin, enggak usah ngulangin yang tadi kelupaan. Ini rakaat pertama dia baca kulhu, rakaat kedua dia baca kuliah. Nanti rakaat kedua dibalik aja. Rakaat kedua berarti dia baca apa tuh? Baca kuliah. Tuh, tinggal balik aja. Kulhu kan udah dibaca. Berarti rakaat kedua dia baca apa? Kuliah. Wala yaudu, dia tidak usah, wala yuaidu, dia tidak usah mengulangi al munafikin, surat munafikin tuh. Bandingannya itu tadi. Dia nggak usah ngulangin surat kulhu-nya lagi. Kan tadi kalau tadi double tuh. Ini double kalau yang pertama pembahasannya. Kalau ketuker nggak usah double. Ya, namanya lupa udah maklumin aja dah. Yang penting dua-duanya udah kebaca gitu. Dua-duanya udah kebaca. Wala yu'aidul munafiqin. Dia nggak usah ngulangin tuh surat yang kedua lagi. Wa qadis takso itu, dan sungguh aku telah menjelaskan dalailah, dalil-dalil haza, dalil-dalil ini. Kalau mau dalil-dalilnya ada di kitab fi syarhil muhazzabi, dalam kitab syarah muhazzab. Kitabnya 24 jilid bahasa Arab. Kalau mau dalil-dalilnya, hadis-hadisnya ada di kitab muhazzab. Berapa jilid? 24 jilid. Harganya kurang lebih 2,5 juta. Tuh kitab mahal tuh. Kitab harganya 2,5 juta syarah muhazzab. Segini kalau di lemari tuh.
Saya aja belum punya tuh. Muhadzab sarah kitabnya segini, 24 jilid. Karangan Imam Nawawi. Jadi ustadz butuh modal juga tuh. Kitab mahal. Kitab Sarah Bukhari aja 1.500.000. Sarah Muslim 1.500.000 tuh. Kitab mahal tuh. Jadi ustadz kalau kere pusing juga. Beli kitab aja nggak punya duit. Terus setelah selesai itu ya, paslun, ini suatu pasal. Sabata telah ada fi shahihi dalam kitab sahih dalam kitab sahih, hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita disebutin nama Nabi kita bersolawat, apalagi bulan ini nih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawilu fi rakatil ula minas subhi wa ghairiha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yutawilu memanjangkan fi raqatil ula pada rakaat pertama minas subuh, daripada subuh. Banyak riwayat Nabi sholat subuh rakaat pertama baca surahnya yang panjangan tuh gitu. Kenapa? Karena Nabi banyak jamaah yang masih ketinggalan, apalagi di situ masih suara krocok suara air, masih banyak andem. Wah, Bang Marudin nih masih ketinggalan tuh. Imam bacanya panjang. Kenapa? Karena masih menunggu banyak yang ketinggalan tuh. Nabi begitu tuh. Nabi sholat subuh rakaat pertama agak panjang karena nungguin makmum tuh, jamaah-jamaahnya. Minas subhi wa ghairiha, daripada sholat subuh, wa ghairiha, dan selain subuh, keseringan subuh, wa ghairiha, dan selain subuh. Yang la yutawilu, yang la yutawilu, tidak memanjangkan beliau fisaniyati pada rakaat kedua. Rakaat pertama Nabi agak beda tuh. Kenapa? Tujuannya untuk menunggu jamaah. Tapi fazahaba aksaru ashabina, menanggapi hadis ini, tadi kata ulama kan ada hadis sahih menjelaskan Nabi rakaat pertama panjang bacaannya. Nah, menanggapi hadis ini, fazahaba berpendapat aksaru ashabina, ulama-ulama kami yang bermazhab Syafi'i, ila ta'wili haza, dalam menakwilkan hadis ini. Tuh. Tapi ulama mazhab Syafi'i enggak serta-merta mengartikan hadis sesuai teks. Jadi hadis itu masih ditakwil. Tuh, karena ada sebabnya, karena ada kenapa Nabi lama, karena nungguin jamaah. Tapi ulama mengatakan rakaat pertama waqalu, mereka berkata, ulama yang bermazhab Syafi'i, la yutawilu al-ula ala saniyati. Ada pendapat ulama tidak memanjangkan, jangan memanjangkan al-ula rakaat yang pertama ala saniyati atas rakaat yang kedua. Ada ulama yang berpendapat enggak usah dipanjangin rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Tuh. Udah biasa aja, sama aja sama rakaat kedua. Baca surahnya tetap, tapi suratnya tetap yang tuaan gitu. Wa zahabal muhaqqiquna, ini khilaf ulama. Wa zahaba, dan berpendapat al muhaqqiqun itu ahli tahqiq, ulama yang mendalami hadis ini. Al muhaqqiqun ahli tahqiq, ulama yang mendalami hadis ini. Wa zahaba, dan berpendapat al muhaqqiquna, ulama yang mendalami hadis ini. Minhum, di antara mereka ila istihbabi, berpendapat apa? Ila istihbabi, kepada istihbabi, disunahkan tatwilil ula, memanjangkan yang pertama, lihazal hadis sahih, karena hadisnya sahih. Enggak apa-apa, kita amalin tuh. Jadi kalau ada imam rakaat pertamanya agak panjangan, berarti dia ngamalin apa tuh? Ngamalin hadis sahih dari Nabi. Nabi ada riwayat rakaat pertamanya agak panjang tuh. Karena apa? Nungguin jamaah tuh. Gitu. Walaupun ada ulama yang mengatakan nggak perlu dipanjangin, samain aja rakaat kedua sama rakaat pertama. Tapi ada ulama juga yang mengatakan sunnah memanjangkan tuh. Wattafaku, tapi kalau yang pertama ada khilaf tuh tadi. Rakaat pertama dipanjangin atau tidak ada khilaf. Bagaimana rakaat ketiga, keempat? Wattafaku, sepakat tuh.
ala anna salisata, atas sesungguhnya rakaat ketiga, wa rabi'ata, dan rakaat keempat, takunani, keduanya itu aksaru, lebih pendek. Jadi rakaat ketiga keempat nggak ada khilaf. Rakaat ketiga keempat lebih pendek dari rakaat pertama dan rakaat kedua, itu nggak ada khilaf tuh. Kenapa? Karena udah jelas ya, rakaat ketiga sama rakaat keempat bacanya apa doang dia? Fatihah doang, sama. Jadi rakaat pertama ada ulama khilaf boleh memanjangkan daripada rakaat kedua. Ada ulama yang mengatakan sama aja rakaat pertama sama rakaat kedua gitu. Tapi masalah rakaat ketiga dan keempat ulama nggak ada khilaf. Semuanya sama pendapatnya bahwa rakaat ketiga dan keempat itu sama tuh. Nggak ada yang panjangan, nggak ada yang pendekkan tuh. Wal asahu, yang paling sahih, annahu, bahwasanya la tustahabu suratu, tidak disunahkan membaca surah fihima, pada keduanya. Wal asahu, pendapat yang paling sahih, annahu, bahwasanya la tustahabu suratu, tidak disunahkan baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali dia makmum masbuk. Ya udah kita kasih tahu ya. Makmum masbuk yang ketinggalan, dia belum baca surat 2 kali atau belum mendengarkan imam 2 kali baca surat. Dia masih sunnah baca surat walaupun rakaat ketiga atau keempat. Tuh, ada kecualiannya itu. Kalau emang dia ngikutin imam dari awal, dia tidak disunahkan baca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Lagian juga nggak keburu. Orang imam baca Fatihah doang, kita baca surat nggak keburu lagi kan. Yang ada kita malah ketinggalan jauh. Udah nggak sunnah, dia mau ngerjain juga tuh baca surah. Nggak keburu, imamnya cepet lagi kan. Qobliyah asar. Apa tuh? Qobliyah asar. 4 rakaat kan yang 4 rakaat. Terus yang rakaat ketiga keempatnya nggak boleh pakai surat sunnah juga. Iya, kalau 4 rakaat langsung ya nggak pakai surat tetap. Tapi kalau dia 2-2 dia pakai surat. Tapi bagusnya kan 2-2. Kalau dia ngerjain sunnah asar 4 rakaat, berarti kalau dia 4 rakaat langsung ya suratnya 2 aja. Kalau dia 2-2 ya 2 surat berarti. Gitu aja ya. Fal asahu fa in kulna, maka jika katakan istibabiha, sunnah tuh rakaat ketiga keempat baca surat. Wah, ada ulama pendapatnya lain lagi nih. Rakaat ketiga keempat sunnah juga baca surat. Kalau pendapat itu bagaimana? Fa in kulna, maka jika kita mengatakan bistibabiha, dengan kesunahan tuh membaca surat pada rakaat ketiga keempat, fal asahu, maka pendapat yang paling sahih anna salisata karabiati, rakaat ketiga sama dengan keempat. Kalau emang ada ulama yang mengatakan rakaat ketiga sunnah juga baca surah, maka tetap panjangnya sama rakaat ketiga dan keempat. Tapi yang paling sahih tadi tetap rakaat ketiga dan keempat tidak disunahkan baca surat yang kita jalanin tuh. Wakila yutawiluha, ada pendapat lemah dari ulama tuh. Wakila pendapat lemah dhaif. Wakila ada pendapat dhaif bitatwiliha, dengan memanjangkan tuh, bitatwiliha, dengan memanjangkan rakaat ketiga dan keempat, rakaat keempat nih ya, ketiga nih. Wakila ada pendapat ulama bitatwiliha, dengan memanjangkan hak rakaat ketiga alaiha, atas keempat. Tuh, tatwiliha haknya pertama ketiga, haknya alaiha yang keempat. Wakila ada pendapat lemah bitatwiliha, dengan memanjangkan rakaat ketiga dan atas yang keempat. Selesai udah tuh. Ini udah kita amalin semuanya ini. Paslun, ini suatu pasal. Ajma'al ulama'u alal jahri bil qiraati fi subhi wal aulayaini minal maghrib wal isya. Ajma', sepakat, al ulama, para ulama, alal jahri, atas baca jahar. Baca jahar. Jahar apa jahar? Kencang. Jadi sholat ada 3 kali, ada jahar, ada sir. Kalau jahar kencang tuh, walaupun kita sholat sendirian maghrib di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa orang dengar. Mau sunahnya jahar, udah kayak imam ya nggak apa-apa, mau jahar begitu. Jahar itu udah kayak bacaan imam begitu, udah kencang, itu jahar. Kalau sir, sekedar diri kita dengar, suara keluar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, itu sir. Ya.
Kalau jahar kencang nggak apa-apa, tapi ada sholat apa yang kencang tuh kita bahas sekarang. Di antaranya bil qiraati fi subhi, pada sholat subuh al awwalaya ini. Ajma'al ulama, sepakat para ulama alal jahri, atas membaca jahar keras, membaca keras bil qiraati dengan bacaan surah fi subhi pada sholat subuh wal aulaya ini, dan 2 rakaat pertama. Aulaya ini 2 rakaat awal. Aulaya ini 2 rakaat awal minal maghribi, daripada maghrib, wal isya, dan isya tuh. Subuh dua-duanya kita baca jahar keras tuh. 2 rakaat maghrib dan isya keras bacanya tuh. Walau sendiri di rumah kencang juga gitu. Walaupun nggak ada makmumnya, ya nggak apa-apa kencang, sunahnya jahar tuh. Ya, sholat maghrib biar kata sendewekan baca kencang. Tapi kalau di masjid ya kira-kira aja, orang banyak orang ya. Wah, ganggu orang lagi pengajian di sini ya. Dia baca di sini, telat dia, ketinggalan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang malah terganggu yang ngaji sama dia. Ya jangan juga gitu. Iya, bisa di amin sendiri. Iya nggak apa-apa kita baca kencang, amin sendiri tetap. Kita baca jahar sendiri tuh. Sholat maghrib, subuh, sunnah baca jahar keras. Ketika amin ya amin tetap. Waladhdallin, amin. Ya apa-apa, amin sendiri. Ada malaikat di belakang kita, tenang aja. Ada malaikat, emang kita ngelihat, kita nggak ngelihat. Wa alal israri, dan membaca israr, membaca sir, baca pelan fi zuhri pada zuhur wal asri, pada zuhur dan asar. Kalau zuhur, zohor dan asar bacanya pelan. Pelan itu bukan berarti komat kami doang, harus ada suara yang keluar tuh. Sekiranya diri kita dengar. Banyak kita melihat tuh orang sholat komat kami doang tuh, suara nggak keluar tuh, nggak sah begitu. Sholat baca nggak itu dia? Nggak sah sholat begitu. Namanya rukun qauli harus diucap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia komat kami doang. Ya, itu mah bukan sholat itu. Nggak sah. Pernah lihat orang begitu? Banyak orang begitu. Banyak. Ya, kita perhatiin orang sholat, dia kagak keluar suara dia ini. Baca apa enggak nih orang? Yang penting kan hatinya pala lu ya hatinya. Iya, yang penting hatinya. Ya, kan kita udah kasih tahu, bersuara sekiranya diri kita dengar gitu. Sekiranya diri kita dengar, ya pelan, jangan keras-keras banget. Sekedar kuping kita dengar tuh, ukurannya tetap. Maka guru termasuk ada kiai ngomong gini, di Lirboyo itu pesantren, itu santri kalau baca surat sholat pelan tuh kayaknya bergema itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waalaikum. Kan pelan karena banyak jadi suara kayak gerieng-gerieng gitu. Tuh. Kayaknya ada suara gerieng banyak gitu dari santri-santri tuh. Kiai ngomong gitu tuh. Di Lirboyo pesantren kan santri banyak tuh di masjid. Itu ada suara kayaknya karena emang harus keluar suaranya tuh. Suaranya pelan tapi banyak kan, jadi suaranya kayaknya banyak suara gitu. Wasalisati wa alal israr, dan membaca sir fi zuhri pada zuhur wal asri dan asar. Wasalisati, dan rakaat ketiga minal maghrib, daripada maghrib. Rakaat ketiga maghrib bacanya sir pelan. Jadi kalau sholat sendiri di rumah yang jahar 2 rakaat doang tuh maghrib tuh. Isya juga rakaat pertama sama rakaat kedua. Rakaat ketiga maghrib tetap pelan. Rakaat keempat dan ketiga isya pelan tuh kalau sholat sendiri. Ya kayak sholat imam kita ada begitu dah. Wa alal jahri, dan sunnah jahar fi sholatil jumu'ah, pada sholat Jumat. Sholat Jumat udah jahar, udah jelas ya. Wal idaini, 2 hari raya, dan sholat 2 hari raya. 2 hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kencang bacanya imam. Wa tarawih, sholat tarawih imam kencang tuh. Wal witri akibah, dan sholat witri setelah taraweh itu. Akibah setelah haknya taraweh. Dan sholat taraweh dan witir, sholat witir akibah setelah taraweh, bacanya kencang. Wahaza mustahabun, ini semua disunahkan lil imam, bagi imam. Imam sunnah kencang tuh. Wal munfaridi, dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Fima yanfaridu bihi minha,
Fima pada sholat yang ma itu sesuatu ya, kita artiin sholat di sini. Fima pada sholat yang yanfaridu menyendiri dia bi dengan sholat itu. Minha atau makna bacaan di sini qiraah. Fima pada bacaan yanfaridu yang ia munfarid menyendiri bi dengan bacaan itu minha daripada sholat gitu, hanya sholat. Pada bacaan yang dia menyendiri bihi dengan bacaan itu minha daripada sholat. Wa amal ma'mumu adapun ma'mum fala yajharu tidak membaca jahar. Ya makmum jangan kencang-kencang nih. Makmum bacanya pelan aja. Sir fi syai'in pada sesuatu pun, syai'in sesuatu pun. Pada sesuatu pun apa aja, makmum apa aja dah, mau dia sholatnya maghrib, isya, johor, asar. Fala yajharu fi syai'in pada sesuatu pun min haza dari sholat-sholat ini semua bil ijma dengan ijma sepakat para ulama ijma. Wa yusannul jahru fi sholatil kusufil qamar dan yusannul jahru disunahkan jahar fi sholati kusufil qamar pada sholat kusufil qamar gerhana bulan sholatnya sunnah bacanya jahar kencang. Wal israru dan sunnah baca sir fi sholati kusufi syamsi pada sholat gerhana matahari bacanya pelan israr. Pernah ngadain nggak di sini gerhana matahari? Sir apa kencang? Di sini dibilangin wal israru fi sholati kusufi syamsi dan sunnah israr pada sholat kusufi syamsi. Kita lihat lagi nih ya. Ya, di sini pernah sholat matahari sir apa jahar? Tapi di sini dibilang wal israru wa yusanul israr fi sholati kusufi syamsi pada sholat kusuf syams. Ya, nanti kita lihat lagi nih ya, dilihat kita fikih. Ini kan bukan kita fikih nih. Wa yajharu dan membaca jahar fi sholatil istisqa pada sholat istisqa, sholat minta hujan. Wa yusirru fil janazati dan membaca sir fil janazah pada sholat janazah. Sholat janazah baca sir. Ada nggak di sini baca jenazah kencang imamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Udah kita amalin tuh semua. Sholat jenazah bacanya pelan. Sir. Iza shollaha apabila dia sholatnya finahar pada siang hari. Iza apabila shollaha dia sholat jenazah finahar pada siang hari. Wakaza iza shollaha bilaili seperti itu juga sama hukumnya. Wakaza seperti itu juga sama hukumnya bacanya sir. Iza shollaha apabila dia sholat jenazah bilail malam hari. Sholat jenazah mau siang hari mau malam hari tetap bacanya sunnah sir pelan. Tuh. Pernah ada nggak di sini sholat jenazah malam? Ada pernah. Sini pernah ada nih belum lama ya. Malam-malam dia nyolatin ya. Di sini nih di gang mana depan tuh. Sir itu imamnya nggak baca kenceng. Ala sahihil mukhtari atas pendapat yang sahih yang terpilih. Wala yajharu fi nawafilin nahar dan tidak membaca jahar wala yajharu dan tidak mengeraskan fi nawafilin nahar pada sholat sunnah yang siang. Sholat sunnah yang dikerjakan siang hari bacanya pelan. Sholat apa sunnah tuh? Duha. Sholat duha, qobliyah, ba'diyah itu bacanya pelan. Jangan kencang-kencang sholat duha. Sholat duha kencang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sholat apa dia nih? Sholat duha. Sholat duha sunnahnya sir. Ghairu ma zakarna, kecuali apa yang kami sebutkan, ada pengecualiannya. Ghairu ma zakarnahu, selain apa yang kami sebutkan minal idi daripada sholat id, kecuali sholat id dan sholat istisqa. Sholat sunnah yang siang hari itu bacanya pelan kecuali id dan istisqa. Makanya kita bilang tadi gerhana matahari sunnahnya sir. Kalau dia baca kencang juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak dosa, nggak salah, tetap sah. Tapi bagusnya sir gitu aja. Karena di sini garis besarnya tidak mengeraskan pada sholat sunnah yang dikerjakan siang hari. Sholat gerhana matahari sholat sunnah bukan? Sholat sunnah dikerjakan siang hari bukan? Siang hari itu. Waktalafa ashabuna
berselisih pendapat ashabuna, ulama-ulama kami yang bermazhab Syafi'i, fi nawafilil lail, bagaimana salat sunnah malam hari, fi nawafilil lail, salat sunnah malam hari, tahajud bacanya kencang apa pelan? Tuh, salat witir nih ntar malam, bacanya jahar apa sir? Nah ini pembahasannya. Fakila, ada pendapat ulama tapi doib, kila la yajhar, jangan baca kencang. Jadi sholat tahajud, sholat witir nggak usah bacanya kencang-kencang. Wasali satu, wakila yajhar. Ada pendapat lagi yajhar, boleh kencang. Ada pendapat boleh tahajud baca kencang. Ada pendapat jangan kencang. Boleh jahar, boleh tidak jahar. Mana yang kita ambil? Wasalisu wahwal asahu, pendapat yang ketiga yaitu yang paling sahih, wabihi, dengan pendapat ini koto al qadi Husain, kotoa mengambil, kotoa memutuskan, al qadi dengan wabihi, dengan pendapat ini kotoa memutuskan al qadi Husain, Imam Qadi Husain wal Bagawi, Imam Bagawi, yakra'u bainal jahri wal israr, hendaklah yakra'u, dia membaca antara kencang dan pelan, antara jahar dan sir. Bagaimana tuh? Antara keras dan pelan, di tengah-tengah, sedang slow tuh. Jadi tahajud sunahnya bacanya enggak kencang, enggak pelan tuh. Ini ada riwayatnya tuh. Riwayat Nabi pernah lewat tuh, Nabi lewat melewati Sayyidina Abu Bakar lagi sholat. Sayyidina Abu Bakar sholat tuh. Sayyidina Abu Bakar bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Tahajud nih, lagi tahajud Sayyidina Abu Bakar bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, Nabi suatu saat lewat lagi tuh kepada Sayyidina Umar, lagi sholat tahajud juga. Sayyidina Umar sholat sunnah malamnya bacanya kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kata Nabi beda-beda nih. Nah, Sayyidina Umar ditanya, "Hai Umar, ente baca kenceng sholat?" Kata Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar baca, tadi Sayyidina Abu Bakar dulu ya. Sayyidina Abu Bakar bacanya apa tadi? Pelan. Wahai Abu Bakar, ente baca pelan. Ya kan Tuhan Maha mendengar. Saya baca pelan juga Tuhan dengar, kan gitu. Saya sedang munajat dengan Tuhan, Tuhan kan dengar. Nah, enggak lama Sayyidina Umar tuh. Sayyidina Umar bacanya apa dia? Kencang dimulai. Hai Umar, kenapa ente baca kenceng? Biar orang pada melek, yang pada ngantuk. Wah, Sayyidina Umar tuh. Biar yang ngantuk pada melek. Biar pada bangun, bini gue semua, anak gue pada bangun, biar pada sholat dah. Dia baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar pada bangun yang pada ngantuk. Terus apa? Kalau gue baca kenceng, setan pada kabur katanya. Kata Sayyidina Umar, saya baca kenceng ya Rasul, setan pada kabur tuh. Terus Rasulullah nasihatin nih. Faqala li Abi Bakar, kata Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, irfa min sautika syai'an, angkat dikit suara ente. Abu Bakar dibilangin, angkat dikit suara ente. Nah, ketika ngomong sama Sayyidina Umar gimana? Pelanin dikit suara ente. Berarti apa tuh? Sunahnya antara keras dan pelan. Tuh kita amalin tuh ntar tuh. Tahajud bacanya sedang, jangan kenceng, jangan Tapi kalau mengikutin Sayyidina Umar boleh juga tuh, biar di rumah pada bangun. Wah, gua meniatin mau bangunin bini gua yang di rumah tuh, biar pada sholat tahajud. Wah, dia baca kenceng. Ada dalilnya nggak? Ada. Ngikutin siapa? Sayyidina Umar. Kalau dia baca pelan, Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi nasihatin baca tengah-tengah antara keras dan pelan. Kan kalau sir tadi sir begini. Kalau sir begini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sir. Tapi kalau keras, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sedang, ya kira-kira aja sedang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira aja dah sedang, mau gimana tuh? Paham itu ya? Tuh kita amalin ntar nih. Yang biasa sholat tahajud, jalanin perintah Nabi. Tahajud bacaannya tengah-tengah antara jahar dan sir tuh. Karena tadi kalau baca keras kata Sayyidina Umar, setan pada kabur kalau saya baca keras, dan juga yang pada ngantuk pada bangun tuh gara-gara saya baca keras. Mudah-mudahan yang saya baca ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.